Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu." Sesungguhnya iman yang ada di dalam dada kalian, dia bisa usang, dia bisa kumal seperti kumalnya dan usangnya baju kalian. Baju yang dulunya ketika kita beli baru, indah, senang kita pandang, nyaman kita pakai, selalu kita banggakan. Tapi apabila dia sudah kumal, sudah bernoda, sudah luntur warnanya, sudah bau, sudah muncul benang-benangnya, sehingga tidak nyaman untuk dipakai, sehingga tidak suka untuk dipamerkan, itulah yang dinamakan dengan baju yang sudah usang dan baju yang sudah kumal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan iman yang ada dalam diri kita bisa menjadi kumal seperti kumalnya baju itu, bisa dia luntur seperti lunturnya warna baju yang indah itu. Inilah iman. Dia bisa bertambah tinggi, dia bisa juga menjadi rendah. Dia bisa menjadi indah, dan dia juga bisa menjadi jelek. Dia bisa menjadi bertambah manis, dia juga bisa hilang rasanya dari dada seseorang. Dia bisa bertambah banyak, dia juga bisa berkurang. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW memisalkan seperti baju yang bisa kita lihat dengan pandangan mata kita langsung. Itu juga iman yang ada dalam diri kita yang bisa kita rasakan. Maka apa jalan keluarnya? Apakah akan kita biarkan iman kita kemudian menjadi luntur bahkan hilang? Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa selalu memperbaharui iman yang ada dalam diri kita.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam doanya, Allahumma habbib ilayal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepada iman, cinta semua faktor, semua amalan yang bisa menaikkan iman. Wa zayyinhu fi qalbi, dan hiasilah iman itu dalam hatiku. Berarti dia tetap indah, tetap bagus, karena dia menjadi perhiasan, tidak kumal, tidak luntur, tidak ternoda. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karrih ilayal kufra wal fusuqa wal isyan. Selanjutnya kita minta kepada Allah adalah lawannya iman, agar kita dilindungi daripada itu semua. Ya Allah, berikanlah padaku rasa benci terhadap amalan-amalan kekufuran, amalan-amalan kefasikan, amalan-amalan kemaksiatan. Waj'alni minar rasyidin, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila iman kita ternoda, iman kita terkotori, bagaimana dia agar bisa nampak baru kembali? Bersihkan. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala noda-noda dosa, sehingga iman kita menjadi bening kembali, menjadi jernih kembali yang ada dalam hati kita, sehingga dia masih tetap indah, yang menjadi bekal kita untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa, yang noda-noda yang sudah melekat pada diri kita dengan banyaknya dosa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut agar dosa-dosa itu menjadi gugur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Dan kita semua pasti akan mencari-cari segala amalan yang bisa menggugurkan dosa. Terutama sebuah bulan yang akan kita hadapi setelah bulan ini. Kira-kira 3 minggu lagi, 3 pekan lagi, kita akan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang mana salah satu yang kita cari dalam bulan Ramadan adalah hadis-hadis, amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beramal amalan itu akan diampuni dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, akan diampuni dosa dia yang sebelumnya. Begitu juga dengan salat tarawih, begitu juga dengan salat di malam Lailatul Qadar, semuanya mendapatkan janji diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Insyaallah kesempatan itu semoga Allah SWT memberikan kepada kita pada tahun ini. Namun patut kita ketahui bahwasanya ternyata di luar bulan Ramadan pun, untuk bulan-bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan di hadapan mata kita banyak faktor-faktor, alasan-alasan, amalan-amalan yang kita bisa tergugurkan dosa kita, yang bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya terkadang kesempatan itu lewat begitu saja. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengajarkan doa selesai makan, yaitu barang siapa yang makan kemudian selesai makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa setelah makan. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang baca itu, maka akan diampuni dosa dia yang sebelumnya. Masya Allah, tidak perlu nunggu Ramadan. Sehari-hari berapa kali kita makan, maka sudah beberapa kali itu kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT kalau kita baca doa itu. Hadis yang lain yaitu tentang memakai pakaian.
Hadis riwayat Imam Abu Daud. Berapa kali kita pakai pakaian dalam satu hari? Berapa kali kita copot, pakai lagi? Tapi pernahkah kita membaca doa? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca doa ini ketika dia pakai pakaian, diampuni dosa dia yang sebelumnya. Tidak perlu nunggu bulan Ramadan kalau hanya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain yang akan kita dapatkan sehari-hari yaitu menjawab azan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mendengar muadzin ketika adzannya membaca asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah dan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Barang siapa yang membaca itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa dia yang terdahulu. Ustaz, begitu gampangnya? Gampang sekali. Benar gampang. Cuma mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Berapa kali kita menyiapkan diri dalam satu hari, satu malam khusus untuk mendengar azan, mendapatkan kesempatan membaca doa tadi ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Atau jangan-jangan azan berlalu begitu saja 5 kali dalam sehari semalam, ataupun bahkan terdengar 10 kali karena kita berdekatan dengan masjid-masjid yang lain. Tapi pernahkah kita mendapatkan kesempatan itu? Ternyata kesempatan yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa luput begitu saja kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkannya. Begitu juga Ramadan. Allah kasih kesempatan kita berada di dalamnya. Allah kasih kesempatan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita sendiri tidak mempersiapkannya, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam bulan Ramadan mungkin tidak akan pernah kita dapatkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan ini, ketika kita berada di bulan Sya'ban ini, apa persiapan yang harus kita lakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban? Maka dalam hadis tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan untuk bulan-bulan lain yang paling banyak beliau berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Maka sudah lewat 3 hari dari bulan Sya'ban atau 4 hari dari bulan Sya'ban yang mungkin sudah pernah luput dari kita waktu untuk berpuasa. Masih ada hari-hari berikutnya untuk kita meniru Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban ini. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya idzan tasafa Sya'banu fala tasum, apabila sudah melewati 1/2 bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka kamu jangan berpuasa. Maka para ulama ketika mengkompromikan 2 hadis ini, mereka mengatakan
Larangan berpuasa setengah bulan Sya'ban adalah bagi orang yang memulai puasa. Dulu nggak pernah puasa, begitu sudah selesai nisfu Sya'ban mau puasa. Ini ada larangannya. Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat apakah dia makruh atau memang terlarang. Adapun bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa Daud, puasa Senin Kamis, walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban silahkan lanjut kebiasaan puasanya. Ataupun orang yang memang sudah memulai puasa sejak awal Sya'ban, silahkan melanjutkannya ke setelah nisfu Sya'ban. Yang penting 2 hari sebelum Ramadan dia jangan berpuasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Beliau mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh orang-orang di antara Rajab dan Ramadan. Rajab diagungkan karena dia bulan haram. Orang takut berbuat maksiat di dalamnya. Ramadan, bulan yang agung, yang banyak pahala yang dilakukan di dalamnya. Sya'ban berada di tengah-tengahnya. Maka kata beliau, dan padahal di bulan Sya'ban ini diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku pingin apabila diangkat amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan nantinya, bahkan juga kita ikuti sebelum bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ib'ath fina man yujaddid lana amra dinina yad'una ila at-tauhid was sunnah wa yuhadhdhiruna minasy syirki wal bid'ah waj'al lahu a'wana minas sultani war rijali salihin waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirna alladhina yadhlimunana bima syi'ta. Allahumma ighfirna alladhina yamna'una haqqana bima syi'ta. Allahumma ighfirna ar-ru'asa adh-dhalamah. Allahumma ighfirna al-umara al-khawanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur.